Begitu sampai ke pondok pesantren Syekh Kuro, Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi melihat santrinya Syekh Kuro yang bernama Subang Larang itu sangat cantik jelita, bahkan suaranya sangat merdu. Akhirnya Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa mengurungkan niatnya, yang kemudian Prabu Siliwangi ingin melamar dan ingin mempersuting Subang Larang mau dijadikan permaisurinya. Jadi Syekh Kuro itu gelar yang diberikan oleh masyarakat pada saat itu kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin, beliau seorang yang hafiz Al-Quran, yang mempunyai suara sangat merdu, seorang ahli qiraat, dan suaranya menjadi cenderamata, maka beliau diberi gelar Syekh Qurratul Ain. Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain lahir di Mekah. Bapaknya bernama Syekh Yusuf Siddiq yang masih termasuk keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ke-18. Syekh Hasanuddin pertama kali menyebarkan agama Islam itu ke daerah Campak, Kamboja. Karena di sana sebagian besar masyarakatnya Tionghoa, jadi menyebarkan agama Islam di Campak itu ya tidak berhasil. Akhirnya melanjutkan perjalanannya dan mendarat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon pada tahun 1409 Masehi. Karena Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain orangnya baik, sopan, ramah, ilmunya luhur, seorang tokoh masyarakat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapak atau Ki Jumajan Jati beserta istrinya yang bernama Nyimas Ratna Keranjang dan putrinya yang bernama Subang Larang menyatakan memeluk agama Islam. Bahkan masyarakat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon juga sebagian besar banyak yang menyatakan memeluk agama Islam. Akan tetapi penyebaran agama Islam di Pelabuhan Muara Jati Cirebon terdengar oleh Raja Hindu Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus pasukannya untuk mengusir Syekh Kuro supaya meninggalkan Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Dan Syekh Kuro sendiri pindah dari Pelabuhan Muara Jati Cirebon yaitu ke alun-alun Karawang. Ya, di alun-alun Karawang beliau sempat mendirikan pondok pesantren dan masjid yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Nyi Subang Larang putranya Ki Gedeng Tapak karena belum merasa cukup tentang pelajaran syiar Islam, yaitu berguru kepada Syekh Kuro di Karawang. Bahkan santri-santri dari luar negeri juga banyak yang berdatangan berguru kepada Syekh Kuro, diantaranya Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah, Syekh Abdullah Dargom, dan Syekh Ali. Penyebaran agama Islam di Karawang terdengar lagi oleh Raja Hindu Pajajaran, yaitu Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus putra mahkotanya yang bernama Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi. Datanglah Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi ke pondok pesantren Syekh Kuro yang awalnya tujuannya mau mengusir Syekh Kuro. Ya, begitu sampai ke pondok pesantren Syekh Kuro, Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi melihat santrinya Syekh Kuro yang bernama Subang Larang itu sangat cantik jelita, bahkan suaranya sangat merdu. Akhirnya Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa mengurungkan niatnya, yang kemudian Prabu Siliwangi ingin melamar dan ingin mempersuting Subang Larang mau dijadikan permaisurinya. Lamaran Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa diterima oleh Subang Larang. Cuma Subang Larang ada permintaan, apabila dilangsungkannya pernikahan, Nyai Subang Larang minta mas kawinnya lintang kerti jejer 100 yang merupakan simbol tasbih yang ada di Pangimbaran Masjidil Haram di Mekah. Oh iya, di Mekah. Nah, permintaan Subang Larang disanggupi oleh Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi. Entah dengan cara bagaimana yang namanya
Prabu Pamanarasa itu atau Prabu Siliwangi sudah terkenal kesaktiannya. Jadi dengan sekilat Prabu Siliwangi sampailah ke Mekah atau ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram bertemu dengan seorang kakek penjelmaan dari Syekh Ja'far Shadiq. Padahal itu Sekuro juga. Ditanya maksud kedatangan Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa ke Mekah itu tujuannya mau apa? Kata Prabu Siliwangi, saya sedang mencari lintang kerti jejer 100 atau merupakan simbol tasbih untuk persyaratan pernikahan dengan santrinya Sekuro yang bernama Subang Larang. Kata Syekh Ja'far Shadiq, ini katanya tasbihnya ada, kalau memang Anda perlu silakan aja bawa. Tapi begitu tasbih itu mau dibawa oleh Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi tidak bisa membawa tasbih itu, jadi berat katanya. Bahkan sampai Prabu Siliwangi mengeluarkan tenaga dalam, tetap tasbih itu tidak bisa ke bawah. Akhirnya Prabu Siliwangi nanya kepada Syekh Ja'far Shadiq, bagaimana caranya supaya tasbih ini bisa ke bawah ke tanah Jawa. Kata Syekh Ja'far Shadiq, kalau memang Anda ingin membawa tasbih ini, syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat atau menyatakan memeluk agama Islam. Iya, 2 kalimat syahadat. Persyaratan itu disanggupi oleh Prabu Siliwangi, dan pada saat itu pula Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan memeluk agama Islam. Setelah Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa masuk agama Islam, barulah tasbih itu bisa dibawa oleh Prabu Siliwangi dan diserahkanlah ke Subang Larang atau santrinya Sekuro. Maka dilangsungkanlah pernikahan antara Nyai Subang Larang dengan Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi di Masjid Agung Karawang. Penghulunya Sekuro sendiri, walinya udah Islam ya? Ya udah Islam. Walinya bapaknya Ki Gedeng Tapa dari Cirebon datang, saksinya santri-santrinya Sekuro. Setelah Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang, Nyai Subang Larang dibawa pindah ke Keraton Pajajaran. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang dikaruniai 3 putra. Yang pertama yaitu Prabu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, yang selanjutnya diberi gelar Mbah Kusangkan Cirebon dan makamnya di Cirebon Girang. Yang kedua yaitu perempuan Nyimas Rara Santang, yang kemudian Nyimas Rara Santang setelah dewasanya menikah dengan santrinya Sekuro, yaitu Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah. Punya anak yaitu Syekh Syarif Datullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan yang ketiga, Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang mempunyai anak laki-laki yaitu Prabu Kiang Santang. Pondok pesantren Sekuro dilanjutkan oleh Syekh Abdul Rahman hingga wafatnya Syekh Abdul Rahman dimakamkan di belakang Masjid Agung Karawang. Santri yang kedua Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah diutus oleh Sekuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah selatan dan menetap di sebuah kampung yang bernama Dayakolot. Jadi Dayakolot itu asal kata di sebuah dayeh ada kolot, ada orang tua, yaitu Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah. Berkembanglah Islam di Bandung. Sampai sekarang Bandung disebut kota kembang. Jadi berkembangnya Islam. Nah, ya, setelah Islam berkembang, kemudian Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah kembali ke Mesir dan diangkat menjadi Sultan Mesir, yang nantinya menikah dengan tadi putrinya Subang Larang dan Prabu Siliwangi, yaitu Nyimas Rara Santang. Santri yang ketiga yaitu Syekh Ali, diutus oleh Sekuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Bekasi, Jakarta dan sekitarnya. Santri yang keempat yaitu Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem, yang punya gelar Syekh Bentong, diutus oleh Sekuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Cirebon dan sekitarnya. Sedangkan Sekuro sendiri ujlah ke sini, sebuah dusun yang sekarang disebut Dusun Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Habang. Nah, Sekuro tapakur, tadakur dan tasakur di sini. Setelah Islam berkembang di daerah Cirebon, Syekh Abdillah Dargo menyusul ke sini, ke Pulau Bata, menemui gurunya yaitu Sekuro. Begitu sampai di sini, Syekh Abdillah Dargo menanya,
Mama katanya saya mau wudhu, tempat wudhunya di mana? Nah, Syekh Kuro nunjuk ke sebelah utara, lebih kurang 50 meter dari tempat ini. Itu ada sebuah tempayan atau gentong tempat wudhu. Kemudian Syekh Abdillah Dargo mengambil air wudhu di sana. Setelah mengambil air wudhu, Syekh Abdillah Dargo kembali ke sini menemui Syekh Kuro. Mama, saya udah wudhu, tempat sholatnya mana? Oh, Syekh Kuro menjawab, balik lagi aja ke tempat wudhu tadi, masuklah kamu ke dalam gentong. Jadi Syekh Abdillah Dargo itu suruh masuk ke dalam gentong tempat wudhu. Begitu Syekh Abdillah Dargo masuk ke tempat wudhu, ke dalam tempayan, tiba-tiba gentong itu atau tempayan itu berubah menjadi masjid. Masjid. Ya. Maka sampai sekarang tempat itu diberi nama Pulau Masjid. Kalau di sini diberi nama Pulau Bata karena Syekh Kuro dulu waktu tapakur di sini ada sebuah tumpukan bata-bata ukuran 40 cm kali 40 cm. Ya ini di dalamnya itu tumpukan bata-bata ya. Jadi makanya di sini disebut Pulau Bata. Akan tetapi sebelum Syekh Kuro wafat, masjid tersebut secara goib dipindahkan oleh Syekh Kuro ke Cirebon dan diserahkan kepada Syekh Maulana Idopi Mahdi atau Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati. Masjid itu sampai sekarang ada di samping makam Syekh Syarif Datullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon dengan diberi nama Masjid Mangal Mangil Mangup. Itu bahasa Cirebon yang artinya iman, Islam, dan ihsan. Syekh Kuro wafat di sini dan dimakamkan di sini di Pulau Bata. Berarti makam asli ya? Makam asli. Kalau Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem atau Syekh Bentong wafat dan dimakamkan di belakang yaitu di Pulau Masjid. Jadi beberapa tahun kemudian ada seseorang yang bernama Raden Somarja diutus oleh Kesultanan Cirebon yang bernama Raja Sulaiman untuk mencari makam Syekh Kuro. Berangkatlah Raden Somarja dari Cirebon, begitu sampai ke sini yaitu pada malam Sabtu Kliwon akhir bulan Sa'ban atau akhir bulan Roah tahun 1280 Hijriah atau 15 April tahun 1859. Begitu sampai ke sini, Raden Somarja melihat ada cahaya yang menggebur-gebur. Kemudian terdengar ada orang yang sedang baca Al-Quran. Raden Somarja tambah penasaran, ada apa katanya di sini. Kemudian Raden Somarja mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tiba-tiba ada yang menjawab secara goib, Waalaikumsalam. Raden Somarja tambah penasaran lagi. Akhirnya Raden Somarja melakukan tapakur di sini, minta petunjuk kepada Allah bahwa di sini itu merupakan tempat apa atau ada apa di sini. Setelah melaksanakan tapakur, barulah dapat petunjuk bahwa di sinilah katanya makam Syekh Kuro. Maka setelah mendapat petunjuk bahwa di sini makam Syekh Kuro, keesokan harinya Raden Somarja laporan ke Kesultanan Cirebon. Dan dari Kesultanan Cirebon mengutus yaitu tokoh agama di sana yang bernama Mama Kiai Tolakoh atau Kiai Tolha untuk mengecek kebenarannya. Datanglah ke sini Mama Kiai Tolakoh dan Raden Somarja untuk mengecek kebenarannya. Setelah diteliti oleh Mama Kiai Tolakoh atau Mama Kiai Tolha, kata Mama Kiai Tolha, betul bahwa disinilah makam Syekh Kuro. Nah, aslinya. Nah, sejak itu tempat ini diberi tanda dengan batu nisan. Dan sejak saat itu pula tempat ini banyak dikunjungi para pejarah. Makanya setiap malam Sabtu di sini selalu diadakan istighosah atau tawasul akbar. Itu untuk memperingati diketemukannya makam Syekh Kuro. Begitu cerita singkatnya makam Syekh Kuro di sini. Terus sekarang pengunjungnya dari mana aja ya? Ya dari seluruh pelosok lah. Bahkan dari luar Jawa, dari luar negeri juga banyak yang datang. Malam Sabtu? Ya malam Sabtu. Penuh tiap malam Sabtu. Ya itu silaturahminya Pak Alvin Maulana. Ya. Mengganggu waktunya sebentar. Ya tidak apa-apa. Sekalian untuk ini kali sholawat langsung doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Salamullah ya sadah minar rahman yaksakum ibadallah izinakum qasadnakum tolabnakum. Salamullah ya sadah minar rahman yaksakum ibadallah izinakum qasadnakum tolabnakum. Salamullahi wa rahmah alaikum ya waliyallah. Atainakum wajurnakum waqafna ya waliyallah. Salamullah ya sadah minar rahman yaksakum ibadallah izinakum qasadnakum tolabnakum. Sa'idna izlakinakum qasadna ya wali Allah. Awasalna bikum lillah ajibu ya wali Allah. Rojauna mimma jayakum litanu ya wali Allah ila rahmani mayurom ladaina ya wali Allah. Ibadallah izinakum qasadnakum tolabna wus'atal rizki halalan ya wali Allah. Wahjal baiti fil haram miraron ya wali Allah. Ya sadar minar rahman yaksakum ibadallah izinakum qasadnakum tolab. Wassalam ala Muhammad ya wali Allah. Wa hamdan lil muhaimini wa syukron ya wali Allah. Minar rahman yaksakum ibadallah izinakum. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa mulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa jami sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat.
wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa badal mamat. Allahumma ighfir lana junubana wa junubi walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwana ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna istajib du'ana wa hasil maqasidana ikdi hajatina ya Allah, ikdi hajatina ya Allah, ikdi hajatina ya Allah bil wasilah karomati Syekh Qurratul Ain fi hadzal maqam wa ma'ahu sebentong fi maqami karomah promasigit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hadiyu ya alim ya habir ya mubin ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang sejarah makam Syekh Qurra yang dijelaskan oleh Pak Kuncen. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi yang singkat dan juga jelas ya Pak, dari awal sampai akhir, moga-moga kalian dapat bermotivasi diri kalian sendiri. Dan jangan lupa buat sahabat di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih atas menonton video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.